Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya minta hadiah Fatihah lagi buat adik saya itu sudah tak sadar di rumah sakit Hermina di Bekasi. Kalau kita mau sampai selesai dengan kita pada khusus adalah Siti Khairiyah menjajah majlis membaca. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi dzalik amin ya rabbal alamin. Ayat 17 kan. Wa taras syamsa idza tala'at tazawar an kafi dzat yamin wa idza gharabat taqridu dzat shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah wa yahdillahi wa huwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarassamsa idza qa'at tazawwaru an kaffihim dhatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimal wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Dan kau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Tamunya itu sudah dikasih kopi, belum itu terus kopi dari waktu sepatu untuk sekarang. Buat tersam saya tolak. Ini kan ceritanya Ashabul Kahfi 300 tahun lebih kok manusia nggak berubah sama sekali. Di tengah gitu ya. Abaikan ini udah ada. Ini salah satu kehebatan atau salah satu tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Ashabul Kahfi. Dia masuk dari sinar. Jadi posisinya dia itu ada gua di dalam, tapi ada lubang mataharinya. Ya kalau lubang gelap ya ampokannya dari mana oksigennya. Tapi kok kuat diantaranya itu sampai kuat dari 300 tahun itu diantaranya. Orang yang ada di dalam itu kalau siang masuk ke sebelah kiri ke sini, ya kan, taruh ke kanan, berarti dia nggak kena panas sebenarnya. Kok tidur kok bisa diatur ya? Dia tidur ngacak, muter, bantal pada jatuh. Kadang-kadang istri juga dicorokin, ya, terbuang, apa. Pas giliran dibutuhin aja tuh, sini mama, giliran tunggu sini. Wa idza gharabat taqridu dzat simal.
kanan ke kiri, mataharinya ke kanan dia ke kiri, mataharinya ke kiri dia ke kanan. Artinya apa? Nambah awet. Andai kata itu 300 tahun ketemu aja gitu, nggak berubah-berubah, kena panas terus, biasinan gitu orang. Jadi gesek. Allah enggak menunjukkan kekuatannya, kehebatannya. Kan, maghrib ke kiri, kan subuh ke kanan. Selama 300 tahun. Nanti sehari 24 jam tidur begitu udah ngomong aja gak karuan-karuan. Zalika min ayatillah, berubah ke kanan, berubah ke kiri itu min ayatillah. Tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang mengatakan ashabul kahfi dapat mujizat, tidak. Dia diselamatkan daripada kebiadaban rajanya, Tidius. Zaman itu kan raja itu namanya Us semua kan, Markus, Timotius, Yesus, Kristus, Amanus, Anggokatus, Nurunadus, itu semua. Terus gak ada tenang, jangan dimati. Nah, kayak sekarang kalau Muhammad Ahmad gitu. Sekarang lain ya. Biarpun anak orang Islam juga namanya udah keren. Kader saya itu. Sayanya haji, cucu saya namanya Willy gitu kan. Dari mana ceritanya Willy itu? Willy itu bahasa Inggris ya pakai li gitu. Kalau ini buah, kalau ini kan nama mangga katanya. Kalau bertengkar namain anaknya gitu. Tapi ada sekarang nama-nama sekarang sudah arah modern. Kayak Nisrin, Sirin, itu nama-nama Mesir sebetulnya. Nama orang-orang Kipti, bukan nama Arab, Sirin, Nisrin. Nggak ada di dalam bahasa Arabnya. Kalau di kamus Koptiknya ada. Kalau nama Islamnya kan Durkami, Durkamdi, gitu kan. Ada Durnya duluan. Kalau saya kan gitu, kalau dipanggil Pak Abdul gitu kan, dari terusin Pak Abdul aja itu nggak enak bener, gerak Pak Abdul. Zalika min ayatillah. Nggak usah pakai dakwah lagi di situ ketika itu. Cukup perbuatannya Ashabul Kahfi saja sudah menunjukkan kehebatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malah ceritanya itu ketika mereka itu pada pergi ke pasar, tanya itu dari mana lu, gila lo katanya. Oh, 2 tahun 200 tahun. Mungkin kalau sekarang ori aja uang republik itu kan baru 100 tahun. Ente jajan pakai uang republik, ori. Namanya itu uang, udah pakai gitu kan. Uang republik. Lu belanja di warung, ini orang sedeng kali ya. Pakai motor dia, enggak, ini saya kan baru kemarin nukarin gitu kan. Pada waktu itu dihilang. Ini ada orang gagah-gagah masih muda, geblek katanya. Katanya geblek ketika itu. Pada Allah, dari kami ayatillah. Lama-kelamaan tahu dengar ribut. Untung rajanya sudah sadar. 300 tahun lah. Oh, ini ceritanya dulu ada orang kabur dari sini karena rajanya biadab. Ada hajinya nggak ada. Jumlahnya berapa? Nah, ketika nanyakan jumlah itu macam-macam. Ada 3, 4, nah ini 5 dan sebagainya. Mayahdillah bahwa mudah.
Dialah yang memberi petunjuk. Hidayah atau irsyad itu sama saja. Tapi waman atau lalu para hadialah sudah. Dan jelas kalau orang yang tidak mendapatkan sesat itu tidak akan mendapatkan petunjuk. Terus batah sabuhum aiqadha wa hum ruqudun. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa mulita minhum ru'ba. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Bagaimana tidak takut 300 tahun tidur? Ini manusia apa gitu kan? Batak sabu aiqadha. Pikirannya tadi itu orang itu enggak tidur. Maka Allah ketika tidur membolak-balik, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Kalau siang kanan, kadang-kadang ke kiri, supaya tidak kejemur kepanasan gitu. Intinya di sini. Wa qalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Yang heran lagi tuh anjingnya tuh di depan gua itu masih begini terus. Basitun dhira'ihi. Edit. Hendro. Wa basitun dhira'ihi. Dia nggak rep-rep aja gitu kan. Buat berkasih dhira'ihi. Ini apa? Kejadian apa maksudnya? Ini kejadian ini belum bisa waktu masih kerajaan Romawi. Di Injil juga dijelaskan, cuma versi beda-beda ceritanya, dibumbui dan diapain. Anjingnya warna apa? Apa ya? Warna anjingnya apa? Mau mintanya yang apa? Tanya apa? Kuning aja. Nggak ada cerita. Jenisnya? Ente ketika ketemu orang mati kemarin sekarang hidup pada kabur. Nah, apalagi sekarang 300 tahun. Terkencing-kencing lah kayak saya tadi terkencing-kencing. Kadro mana? Pak, bagaimana? Saya pengen hidup kayak Ashabul Kahfi 300 tahun. Dikasih benar 300 tahun. Memang enak. 200 tahun hidup ya. Tambah 100 tahun linglung. Wah, guys. Ngerepotin orang, bro. Bolak-balik diceburin ke Kali Ciliwung. Lanjut, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظروا يا أزكى طعام فليعدكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرون بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يؤذيكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya." Wakadzalika ba'atsna, sudah 300 tahun dibangunkan. Loh, kok lu ada di sini? Loh, berapa hari waktu itu di sini? Sehari. Cuma setengah hari. Allah, gitu kan kira-kira. Coba deh sekarang. Ini ada duit, orang bawa ke kota, dibelanjakan. Syarat kamu jangan rame-rame. Kalau rame-rame kamu mengaku terhadap orang 300 tahun yang lalu dan nyuruh aja, kamu nanti akan nyuruh lagi. Sengsara kamu. Kita coba, akhirnya dia berangkat dari salah satunya ke sana untuk mencari makan. Waliyata, nah itu kemarin minta ijazah waliyata laptop gitu. Latih gitu kan, maunya tuh Kang Latif, maunya gua namanya Kang Latif gitu. Kalau pakai jadilah Kang Latif gitu. Lemah lembut. Walaupun kamu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 300 tahun, punya kehebatan, jangan pernah hilang gitu maksudnya. Udah sudah punya amalan-amalan begitu aja, amalan-amalan wujud nasor, tang-tang, tertempel, cari lawan misalnya di Monas, tabrak beca sedikit lintir. Soalnya kakek ilmu, dikit-dikit kalau ketemu orang ijazah, dikit-dikit ijazah lagi. Dilakoni enggak, gitu. Ini anak harus dobong gitu anak. Innahum yajharu alaikum, maka ya dulu kamu kalau tahu sambitin habis ya dulu. Mereka datang ke kota dengan baik-baik, seakan-akan orang baru saja gitu. Tapi ketika menyerahkan uang itu kepada mereka, mereka bertanya, ini kita kapan? Lanjut. وكذلك أعثرنا عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها
إذ يتنازعون بينهم أمرا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لتتخذون عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعبادهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراعا ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun. Akhirnya kan Ashabul Kahfi itu kan misteri, jumlahnya saja nggak usah diketahui, tapi bekasnya itu masih ada gitu loh. 2 itu masih ada Ashabul Kahfi. Yang konon katanya itu Ashabul Kahfi, katanya di Yordan. Tapi di Syria juga ada juga, yang nggak tahu lah di mana yang begitu repot. Para arkeolog bertengkar, beda. Orang Yesus atau Nabi Isa dikubur aja, di mana itu perbedaan antara Katolik dengan Protestan. Saya kedua-duanya datang ke tempat itu, beda. Gereja Sekutur itu buat orang Protestan, iya di situ. Dari Golgota terus kemudian disalib, diturunkan, ditaruh di situ, masih ada tata-tatanya, terus masuk ke sana. 3 kali dipindahkan terus hilang. Itu terjadi pada hari Jumat. Berbeda sama Katolik, tidak di situ, karena ada salah satu tempat, ada gua, ada tutupnya pakai batu dan ini di situ. Itu terjadi hari Sabtu. Maka perbedaan antara Katolik dengan Protestan itu bedanya di salib. Protestan Katolik itu masih ada gambar Yesus ya, tapi kalau Protestan nggak ada. Bedanya hari Jumat sama hari Sabtu aja, karena Sabtu sudah diangkat, sudah ke sana. Kita juga mengatakan subbihalahu walakin Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, tapi walakin subbihalahu. Menurut Islam mereka ngotot enggak, ya udah silakan. Ceritanya kan kalau hari Jumat sore itu kita waktu sekolah di sana dianjurkan ziarah ke sini, ke situ, mana-mana gitu kan.
Saya datangnya ke di daerah-daerah yang di Israel itu daerah-daerah yang Islam. Ada Yawa, kota Yawa, ada yang dekat-dekat dengan Libanon di sana ke atas. Semua kosnya itu gede kalau ke sana. Masih ada tapak-tapaknya, ada masjid-masjidnya waktu zaman sahabat itu. Tapi kalau masuk ke Baitul Maqdis susahnya setengah mati, dan saya harus sewa tentara. Mahal itu pakai jam-jaman sewa tentaranya. Katanya tentara Yahudi. Saya punya salah satu Rabi'uhu. Ada yang mengatakan 4 itu sama anjingnya. Ada yang mengatakan 5. 6-nya adalah anjingnya. Kata Allah kepada Rasulullah SAW, nggak usah cerita itu. 4, 5, 6 nggak perlu. Mantai. Berarti ada kejadiannya itu dan merupakan tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menidurkan orang selama 300 lebih. Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Tuhan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengerti tahu. Mau usah diperdebatkan surga itu bagaimana, neraka itu nggak enak, surga itu enak. Karena termasuk kita katakan di awal-awal, mengendalikan kita bulari babi, budal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, ini yang kata-kata bil ghaibi itu bukan percaya barang gaib. Ceritanya genderuwo tak apa itu. Ghaibi itu surga, neraka itu gaib. Apa ada travel membuka kalau jurusan surga, mari kita sama-sama ziarah ke surga. Orang kita percobaan, mari kita rame-rame ke alam barzakh aja, gak ada yang mau. Illa qalil, dikit orang-orang yang tertentu aja yang ngerti tentang kehebatannya daripada Ashabul Kahfi. Kalau mau dipelajari, ya mau silakan surat Al-Kahfi diwiridkan. Kalau kuat sih. Kan katanya awal dan akhir surat Kahfi itu mantap di situ. Kalau sering-sering dibaca, mungkin bisa ngilang, nggak bisa balik. Ya nggak usah rame-rame, wala tasatu dua ada, nggak usah rame-rame. Ijazah dulu nggak dilakukan itu ngapain? Kayak kemarin. Kalau pengen doanya Gus Dur, ya itu tadi. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Obor, nggak dibaca, tetap aja Rabbana atina fid dunya hasanah. Malah kalau dapat baru namanya istri baru, namanya marfu'ah, Rabbana atina marfu'ah. Lanjut. Wala taqulanna li shay'in fa'il wa Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Wadhkur rabbaka in nasita qul asa ayyahdi rabbi li aqraba min hadha rashada. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا
قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وعسمه ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Ini sampai orang-orang di tempat saya itu ada namanya kata urusan itu di bahasa Jawa ya. Kalau ditanya apa selesainya, benjing. Datang lagi benjing, benjingnya benjing, gitu kan. Besok gitu kan. Tasok aja kan, ditembak tasok. Sehingga penjahit itu dikenalnya, kamu mau jahit di mana? Mau jahit di mat benjing. Gara-gara benjing. Maka itu dikatakan mat benjing. Ini dalam pergaulan, dalam bisnis, dalam apa saja gitu kan. Kalau segala sesuatu mau direncanakan, jangan langsung mengatakan, oke, besok. Kita menjawab harusnya semoga, mudah-mudahan. Tapi dengan penuh keyakinan gitu, mudah-mudahan lah. Abang-abang lambe kalau dijawab. Jangan berkata terhadap sesuatu, besok saya akan melaksanakan. Tahu-tahu nanti malam gimana? Insya Allah. Kalimatnya di sini tidak mengatakan qul insya Allah, illa ayyasha Allah. Nggak pakai, ayo ngomong qul insya Allah. Kecuali kamu akan berkata ayyasha Allah atau insya Allah. Kalau Tuhan menghendaki, mudah-mudahan. Ini juga ente kalau bisnis sama orang Arab, puyeng saya. Urusan baik, ada ini dah. Saya orang bukro itu besok. Kalau kita itu udah benjing. Karena turunannya Nabi Muhammad menebak bukro. Besok datang, manis itu. Maaf, saya lagi ini. Dan kali ini nanti dia bukro kemana? Ya Arab. Itu kente kalau urusan administrasi sama orang Arab, umat dari mahasiswa di sana, balik bakra bukro, dia nggak mikirin bahwa kita datang ke situ itu kan pakai ongkos, kan kesel-keselnya kan salam tempel apa? Nah, Ustaz, ngobrol ngalor ngidul di bawah setambuknya disisipin gitu kan 50 pound sterling gitu. Terus langsung terus kita tanya lagi, yakin akhirnya jadi ini biasanya kalau saya akhirnya jadi kamu mata lu 10. Dia bilang percayalah kepada mata saya yang ada 2 ini. Ya memang mata lu 10. Dan orang Arab akhirnya jadi Senin. Oke, besok karena 50 pound, nah jalan besok. Tapi wadkur rabbaka idza nasita. Ini yang sering Allah sudah ngasih aturan gitu, kalau kamu lupa sholat, wadkur rabbaka itu maksudnya sholat atau baca sholat, lupa naruh kunci yang dimarahin anak, sering kan gitu. Lupa naruh dompet bini yang diburing-buring. Kamu ambil dompet papa ya? Kayak duitnya banyak aja. Kalau duitnya mama adanya duitnya bisa tidak di dompet biasanya. Di
euro disimpan. Kalau sutron Nah, kalau masih gagah-gagah begini masih saya percaya lah masih selalunya. Nanti kalau udah kayak saya begini, 2 hari depan tuh mau ngambil sendok ke dapur sampai dapur hilang. Apa yang saya ambil gitu. Akhirnya kan di-revamp lagi tuh hari. Oh sendok. Lagi tengah jalan ada yang ngomong, Bapak mau kemana? Mau ke dapur ya? Saya aja ngambil. Hilang lagi dah tuh. Tapi percayalah kalau bikin anak gak pernah lupa. saya ingat ya. Yang lupa itu apal-apalannya gitu kan. Ya kan mulai lagi kan, udah capek minum apa gelendang gitu kan. Pas koel lagi terus Abtadi'ulillah bismillahirrahmanirrahim. Terus nyonya bilang Allah itu monggo Bakul robbaka idza nasita gitu kan. Gak lupa anak dimarahin bini juga terus begitu dulu ngomongnya siaran dompetnya ada di sini. Gak karuan kayak bukan santri. Waktu robbaka idza nasita idza asobatkum musibatun qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kompreset yang keluar katanya sekebun binatang, anjing punduk monyet gitu sekeluarga. Kompreset aja tuh keluar sekeluarga sekebun binatang tuh keluar semua. Mulutnya apa? Tapi yang anehnya kalau di tempat pelacuran itu latahnya beda gitu loh. Yang disebutin itu macam-macam. Yang hendro lah, hendro atasannya, sama hendro bawahannya gitu. Heran itu refleks itu. Gak ada Panji ngomongin barangnya laki perempuan itu gak ada. Mesti ngomongin barangnya laki-laki. Atau apa dibuat-buat, tapi apa gitu. Kok Bapak tahu tetangga saya di Menteng dulunya Panji semua. Yang di Menteng apa? Nah disitulah gitu kan. Kalau jam 10 pada keluar zaman dulu sebelum COVID, pura-pura. Mau kemana baunya wangi semua. Dan kalau menjelang subuh sepatunya diteng-teng. Habis dari makan bubur kacang itu sepatunya diteng-teng. Jadi kalau lupa gitu, saya lupa ya silakan sholat sunnah gitu. Ketika sholat sunnah orang sholat biasa aja, Allahu Akbar. Saya pernah pangsit di meja nih, jangan anak saya tempat. Kan begitu pikirannya kemana-mana. Pertanyaannya bagaimana kalau sholat pikirannya kemana-mana, katanya gitu loh. Ya kan? Lah khusyuk. Ya sudahlah jawabnya nggak apa-apa gitu, dicoba diusahakan untuk khusyuk. Maka dianjurkan pulang untuk berbinas dibaca gitu kan. Jangan sampai kemana-mana tapi nggak sholat. Sholat pikirannya kemana-mana masih agak penting daripada kemana-mana tapi nggak sholat. Saya kan sibuk, iya tapi diniatkan sholat gitu loh. Waktunya masuk sholat, jadi saya bisa enggak, kalau nggak bisa kan silakan. Tapi bukan setiap hari begitu. Ada yang tanya tentang balik lagi kan masalah taraweh. Pak saya itu sibuk, tapi saya nggak bisa taraweh. Tarawehnya itu saya 4 rakaat. Saya jawab nggak sah kalau 1 rakaat. Taraweh 4 rakaat,
4 rakaat. Tapi kalau ngomongnya sampai sholatul lail 4 rakaat sah menurut saya. Kalau tarawih itu 22. Tarawih itu kan rawah, tapi pas gitu kan. Sholat yang leye-leye itu tarawih. Pakai 15 menit kelar gitu kan. Tarawih ngopi dulu silakan. Kalau itu kan batasannya sampai jam sekian gitu. Leye-leye. Boleh 4 iya namanya sholatul lail. Bukan sholatul tarawih. Kalau saya belum lihat itu Nabi Muhammad sholat 4 itu. Kecuali Nabi Jambrong itu baru 4. Wala bisufi kafihim salah satami sinin. Dia tinggal di dalam guanya itu 300 tahun. Wasdatu tis'ah, jadi 309. Pokoknya Qul Muhammad Allahu a'lam bima labisu. Dan dibicarakan 300 atau 309. Wa ibis samawati absirhu wasmi' ma lahu min dunihi wala yusrik. Pesannya wala yusrik ahada. Itu pesannya. Enggak usah macam-macam. Nanyain bagaimana roh. Orang saking kepintaran. Kata Allah, kulir roh min amri rabbi. Roh itu semua urusan Allah, jangan macam-macam. Ada yang disemat di sini juga bicara tentang roh. Saya sih nggak bisa gitu. Ini tahu roh kayak apa? Coklat, hitam, biru. Tapi ternyata ketika meninggal, roh bisa sama jasadnya. Berat. Orang meninggal itu daripada biasanya. Jadi ternyata roh itu untuk mengentengkan tubuh. Udahlah urusan-urusan begitu tuh kita serahkan. Yang otaknya kita nggak sampai itu pasrah saja. Kita dari awal-awal itu kan yu'minuna bil ghaibi, tapi tetap wa yuqimuna sholata. Biasanya kalau bersolat wa yunfiquna ma razaqnahum, berzakat, bersedekah. Sholat ya sedekah enggak, sedekah enggak, sholat ya banyak itu kalau ini. CSL-nya digarap, sholatnya enggak. Wa rumah ukhya ilaika min kitab rabbik al-Fatihah.